Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Kangen gak? Ini introductionnya kepedean banget ya. Tapi aku kangen. Aku kangen bikin video. Aku kangen berinteraksi sama teman-teman di lewat video ini, lewat kolom komentar gitu kan. Walaupun aku tahu ada beberapa juga yang tetap nyaksiin, cuman lebih memilih untuk pasif aja. Itu juga aku sangat mengapresiasi. Selamat datang lagi. Ada juga gue ya yang yang mengucapkan untuk diri gue sendiri selamat datang lagi di channelnya sendiri gitu. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang masih ada di channel aku. Aku sangat menghargai kesetiaannya dan masih mau bertumbuh bersama dengan aku. Untuk teman-teman yang baru, silahkan browsing video apapun yang ada di channel Dames Oracle ini. Jadi channel ini sudah berubah banyak dari yang awalnya aku ciptakan untuk reading oracle, kemudian lama-lama uh, jadi macam-macam. Ada sharingnya, ada morning talknya. Morning talk juga itu mirip sharing sih, tapi aku kadang pakai kartu. Sampai akhirnya ada energy update juga. Ya macam-macam. Intinya ini adalah wadah aku berekspresi yang aku yakin secara intuitif aku mendapat pesannya dari semesta. Dan salam kenal lagi nih ya buat teman-teman juga yang baru join di channel aku atau baru ketemu video aku. Nama aku Dame. Aku biasanya memang tidak pernah menampilkan wajahku di sini karena kebiasaan aja gitu, kebiasaan kayak gini. Apapun yang aku sampaikan di sini, aku sampaikan secara intuitif dan tidak pernah retake. Jadi benar-benar organik, benar-benar ya message yang aku sampaikan aja. Semoga bisa bermanfaat, dan kalaupun ada kata-kata atau pesan yang nggak selaras dengan kamu ya skip aja ya. Teman-teman, semoga sehat-sehat ya semuanya. Ini udah bulan Juni, udah mau ke tengah tahun. Tadinya aku mau bikin video ini pagi ini, cuman nggak dapet momennya. Dan aku nggak mau tunda lagi, soalnya takutnya nggak jadi bikin video, nanti Juni nggak ada lagi video. Pesan ini, oh ya, ini, aduh, gini deh, kalau udah kelamaan nggak bikin video, jadinya ngomongnya belibet. Malam ini aku mau bikin energy update untuk bulan Juni. Pesannya itu cukup besar, cukup profound. Aku nggak ngerti astrologi, tapi nggak tahu deh, mungkin teman-teman yang belajar astrologi mungkin mendapatkan pesan yang sama atau enggak. Tapi aku ini coba aku waktu kemarin itu aku coba merasa-rasai, kemudian aku mengalaminya sendiri. Beberapa orang yang aku kenal juga mengalami sendiri gitu ya. Jadi kayaknya di bulan Juni, entah sampai kapan aku nggak tahu. Ini agak panjang sih ya. Ini agak panjang, kemungkinan sampai akhir tahun. Kita tuh sedang dihadapkan dengan akar dari semua isu yang kita punya di hidup ini. Jadi dibalikin lagi gitu. Kita tuh disuruh bener-bener ngadepin ini loh yang selama ini bikin kamu punya mental health issue, atau bikin hubungan kamu dengan pasangan bermasalah, atau yang bikin pekerjaan kamu di kantor itu nggak jalan, yang bikin karakter kamu tuh toxic. Itu akarnya tuh ada. Semua masalah tuh ada akarnya. Cuman jarang banget dari kita yang berani untuk menghadapi akarnya. Kebanyakan yang kita lakukan adalah hanya menebas isu itu di permukaan aja. Jadi kayak misalnya sakit, kayak contohnya aku pakai ceritanya, analoginya penyakit aja gitu. Misalnya kita sakit panas, kita cuman terbiasa diajarin untuk minum obat pereda panas.
Padahal panas itu kan adalah reaksi tubuh yang akarnya tuh ada. Misalnya dari mah gitu ya, atau asam lambung. Kadang-kadang kalau mah kumat agak parah kan berarti ada infeksi, itu menyebabkan demam. Atau ada suatu infeksi yang lain yang menyebabkan demam gitu. Jadi kita bukannya mengobati si sumber infeksinya, tapi kita malah keenakan hanya meredakan demamnya. Ini sama, permasalahan hidupnya juga, permasalahan hidup juga kayak begitu. Kita terbiasa untuk meredakan kesedihan atau meredakan amarah, meredakan cemas, tapi kita nggak pernah berani untuk melihat sumbernya, sumber utamanya tuh dari mana sih kesedihan ini, sumbernya tuh dari mana sih kemarahan atau kecemasan ini. Nah, di bulan ini sampai beberapa bulan selanjutnya ke depan, karena mungkin Tuhan segitu baiknya kali sama kita ya. Karena memang ini udah waktunya kita untuk menghadapi sumber masalah tersebut, dan artinya it's major thing kan, ini hal yang besar, dan hal yang besar ini kan dihadapinnya gak mudah. Jadi rentang waktu yang kita dikasihnya itu cukup panjang. Ya aku rasain ya sampai akhir tahun. Tapi bisa jadi beda-beda buat semua orang. Tapi yang aku rasa ini cukup panjang. Nah artinya inilah saatnya untuk gak lari lagi. Karena kalau kita terus-terusan lari dari permasalahan, dari sumbernya itu, kali ini semesta akan cukup keras untuk menegur kita untuk balik. Jadi kayak guru deh gitu ya. Kalau kita nggak disiplin untuk berubah, kita ditegurnya luar biasa kencang kali ini. Jadi kayak misalnya, kalau sumber isu kamu selama ini adalah keluarga, dan selama ini kamu menjaga jarak dari keluarga untuk ketenangan batin gitulah ya. Nah sekarang saatnya kamu untuk kembali ke keluarga dan menghadapi masalah yang sama, tapi dengan reaksi yang berbeda. Karena selama kamu berjarak dari keluarga itu, sebenarnya Tuhan memberi kamu kesempatan untuk nge-review, untuk mengevaluasi ulang apa yang terjadi di belakang sana pada waktu itu, dan dengan tingkat kedewasaan kamu pada waktu itu, apakah sudah berubah cara pandangnya? Apakah kejadian pada saat itu, ketika kamu pada saat ini melihat, apakah kamu tetap menilai dengan cara yang sama? Kalau ini terlalu abstrak, mungkin aku bisa kasih contoh, misalnya kamu berantem nih sama kakak kamu misalnya. Kamu berantem, kejadiannya itu udah 5 tahun lalu. Dan misalnya kamu berantem gede sehingga kamu memilih untuk tinggal agak jauh dari keluarga, memisahkan diri dari kakak kamu misalnya. Nah, selama 5 tahun kamu berpisah atau berjarak itu, sebenarnya Tuhan tuh mengharapkan kita untuk selalu bertumbuh kan. Manusia itu kan fitrahnya bertumbuh. Bertumbuh itu artinya mampu melihat kejadian-kejadian di masa lalu dengan kacamata yang berbeda. Karena selama 5 tahun seharusnya orang juga udah punya pola pikir yang berbeda. Kan kita selalu dibentuk oleh kehidupan kan setiap hari. Kita diasah setiap hari, setiap detik. Jadi kalau kita sampai tetap kekeh bilang bahwa oh yang salah tuh kakak gue, itu berarti tidak ada pertumbuhan apa-apa di dalam diri kita. Berarti nggak ada wisdom yang kita dapat dari kejadian 5 tahun lalu. Cuman kalau misalnya selama 5 tahun itu lewat kejadian-kejadian sehari-hari, kita mau merenung, mau meluruhkan ego, mau melihat segala sesuatunya, coba dari sudut pandang yang lain. Apa benar sih kakak gue senyebelin itu? Apa benar dia begini, begitu? Jadi rajin mempertanyakan asumsi diri sendiri. Rajin mempertanyakan penilaian-penilaian yang asalnya dari diri kita gitu. Nah, karena pada suatu hari, kalaupun orang yang menjadi sumber masalah itu nggak ada ya, kita akan terus dipertemukan sama orang-orang yang punya
potensi yang sama untuk bermasalah dengan kita, gitu. Ngerti nggak? Jadi misalnya nih, aku bermasalah dengan papaku misalnya, dan aku nggak pernah memaafkan dia sampai akhirnya dia meninggal misalnya. Karena tidak ada maaf, berarti kan masih menyimpan dendam atau masih menyimpan amarah. Itu kan isu yang tidak selesai. Maka kehidupan akan memunculkan orang-orang yang punya sifat seperti beliau, dan kemungkinan besar juga akan memicu masalah yang sama dengan aku gitu misalnya kan. Nah, intinya ini adalah kesempatan kita untuk menghadapi si sumber masalah itu dengan sikap yang berbeda. Dan kali ini memang kita nggak bisa kabur kemana-mana teman-teman, karena kalau kita hindarin terus, tegurannya keras sih. Tegurannya lumayan bukan bikin kapok lagi ya, kayak apa sih? Akan apa ya? Aku tuh nangkepnya gini, menyesal itu nggak akan ada gunanya gitu. Kalau kita nggak menjalani ini dengan baik dan tidak bertumbuh dan tidak mau menghadapi ini dengan dewasa, nanti yang ada hanyalah penyesalan, dan penyesalannya itu besar. Jadi ini kenapa suara gue jadi serak? Nah, itu pesan yang aku dapat. Jadi kita diharapkan mau mengakui bahwa apapun sumber masalahnya, itu adalah hal yang harus kita akui bahwa itu adalah pelajaran hidup kita. Yang namanya pelajaran hidup berarti kan harus dihadapin. Kita nggak bisa bilang bahwa kita adalah korban keadaan, kita adalah korban keluarga, kita adalah korban bos kita adalah korban penyakit kita. Nggak ada yang kayak gitu. Selama kita masih nyalahin faktor-faktor luar sebagai penyebab hidup kita sengsara, maka kita artinya nggak bertumbuh. Nah, jadi gimana kalau misalnya sudah dihadapin nih, hidup sedang memanggil kita untuk berani menghadapi apa yang selama ini nggak mau kita hadapin. Ya udah, hadapin dengan keyakinan bahwa ini semua adalah kebaikan yang Tuhan kasih. Kesempatan untuk kita belajar, kesempatan untuk kita melihat bahwa everything happens for a reason. Everything happens for us. Everything happens for me, not to me. Apapun yang terjadi itu terjadi untuk diriku, bukan kepadaku. Jadi kita bukan korban, tapi kita memang dikasih pelajaran ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bahan bertumbuh. Jiwa kita itu haus bertumbuh. Makanya setiap ada masalah sebenarnya kita tuh di-challenge. Bukan sedang dihukum, tapi kita sedang diuji. Uji ini juga bukan kata yang menyenangkan sih buat aku ya. Personally, aku kurang suka karena kayak sekolah terus ujian terus gagal, padahal kehidupan itu tidak mengenal kata gagal. Kalau kamu nggak berhasil, misalnya kali ini kamu kabur lagi gitu kan, nggak mau ngadepin lagi, ya alam semesta ini sudah punya sistem. Artinya ya apa yang kamu tumpuk-tumpuk akan mencari keseimbangannya sendiri. Kita benar-benar nggak bisa kabur dari yang namanya hutang, yang namanya kebohongan, itu semua akan terungkap. Apapun mesti diselesaikan secara fair, terbuka, transparan, dan jujur. Gitu. Jadi di bulan Juni ini berubah aja, dan berubahnya secara fundamental gitu. Aku yakin kok kita masing-masing dari kita tahu kita harus ngapain.
Walaupun kita sering nanya sama orang, kita konsultasi, kita buka kartu segala macam, itu sebenarnya hanyalah untuk mengkonfirmasi apa yang udah kita tahu di dalam hati. Dan kadang-kadang kebenaran itu saking menyakitkannya, kita malah nggak mau tahu gitu. Padahal dia selalu menggemakan jawabannya di dalam hati kita. Gitu. Jadi Juni ini be brave gitu. Juni ini harus menghadapi, harus dihadapi. Jangan berpaling lagi. Ini kesempatan bagus banget untuk bertumbuh. Kesempatan bagus banget untuk menyederhanakan hidup, simplify your life, untuk menyudahi semua drama, menyudahi semua kekusutan dalam hidup. Ya caranya cuman ini. Kita nggak bisa lagi yang namanya oke, healing aja kesana kemari, pakai hipnoterapi, pakai apa, metode healing yang instan. Ada orang yang dikasih sama Tuhan keajaiban tersebut, kemudian dalam sekejap mata dia sembuh tuh ada. Karena ya memang mungkin menurut Tuhan penderitaannya sudah cukup membuat dia legowo dan ikhlas dan menerima bahwa ya memang hidup gue mungkin harus seperti ini. Tapi itu gak banyak. Kebanyakan dari kita harus ngadepin isunya langsung ke sumbernya. Kalaupun bisa dibantu dengan kayak hipnoterapi, sound healing, itu hanyalah jalan supaya kita menemukan jawaban di dalam hati. Karena intinya semua itu kan relaksasi. Meditasi itu relaksasi, menurunkan gelombang otak. Supaya apa? Supaya nurani kita kalau ngomong kita bisa dengar. Supaya kita nggak terlalu bising, terlalu tegang. Jadinya kita nggak bisa dengar jawaban dari dalam hati. Tapi itu bukan jalan kesembuhan. Jalan kesembuhannya you have to deal with it. Disitulah sumbernya, dihadapin. Kalau sumbernya ini kayak main game, kemudian kamu ketemu rajanya. Gue kok kayaknya udah pernah ya ngomong kayak gini, mungkin di video yang bulan lalu kali ya. Ya, kayaknya ada di video bulan lalu kok ngomong kayak gini juga. Kayak main game, ini udah ketemu rajanya gitu kan. Itu kan artinya apa? Artinya game ini udah mau selesai. Atau artinya kamu akan naik level. Ya udah, naik level lah. Naik level lah. Kamu sudah mampu kok. Thank you for watching. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Dan komen, aku senang banget kalau ada yang nyapa-nyapa di kolom komen. Semoga kalian sehat-sehat ya. Di bulan Juni ini juga banyak detox yang dilakukan oleh alam. Jadi jaga kesehatan, dan kalaupun akhirnya sakit, ikhlas aja. Ini bukan, aku nggak ngomong gini dalam konteks buruk ya, karena aku juga percaya kok kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang bentuknya memang ini adalah detoksifikasi alam. Kayak anak kecil deh. Kadang-kadang anak kecil suka gitu kan, suka tahu-tahu sakit gitu. Padahal kita udah kasih makan, udah kasih minum, udah kita kasih istirahat dan vitamin yang benar. Ya kalau memang badannya sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi alam, dengan frekuensi global gitu kan, dia akan sakit. Kalau emang waktunya sakit aja. Sama, kita juga seperti itu. It's a very delicate time. Ini waktu yang sangat sensitif. Energinya halus, kuat, tapi kita harus jaga badan banget. Banyak yang mungkin pencernaannya kena, mungkin murus-murus gitu kan. Terus kalau pilek-pilek biasa itu, sebisa mungkin kalau nggak terlalu berat, jangan langsung dihajar sama obat. Dibetulin aja asupan makannya dan istirahatnya, dan seberusaha mungkin tanya ke dalam badan, apa yang harus aku lepasin supaya aku bisa kembali seimbang.
Ini untuk sakit yang sifatnya ringan ya. Kalau yang sampai berat banget, harus ke rumah sakit, harus ketemu dokter, lakukan. Tapi kalau cuman kayak sakit perut, mah ringan, terus flu gitu kan, yang ringan, terus yang kayak sumeng nggak jelas, tapi pas dicek ke dokter nggak apa-apa, tanya ke badannya, tanya ke hatinya, apa sih yang harus aku lepasin? Kadang-kadang jawabannya bukan orang, tapi mungkin ada harapan-harapan dalam hidup kamu yang selama ini kamu pegang dan itu memberatkan sistem di tubuh. Impian-impian yang mungkin dalam hati kamu simpan dan kamu genggam. Lepasin aja, karena Tuhan lebih tahu impian terbaik untukmu tuh apa. Atau mungkin ada makanan yang harus kamu lepasin, yang nggak perlu kamu konsumsi lagi. Mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang perlu kamu sudahi gitu, relationship-nya dengan kamu gitu ya maksudnya. Kamu tahu kok jawabannya. Apalagi ya, kayaknya gue sebelum menyudahi ini juga ingin, satu lagi, pesan terakhir deh. Untuk malam ini, Juni ini energinya juga sangat kreatif sebenarnya. Jadi, balik lagi terus fokus ke diri sendiri, fokus dengan masalah, sumber masalah yang kamu punya itu, selesaikan pelan-pelan, satu persatu, tapi jangan berhenti berkarya. Ya, jadinya kayak gini, teruslah berkarya. Misalnya kamu adalah konten kreator, kamu tetap bikin konten, tetap lakukan pekerjaan kamu, tetap menghasilkan uang, tetap jalanin hidup seperti biasa. Ini hanya ditambah plus ekstra jaga badan, plus hadapi dan selesaikan sumber masalah. Jadi itu akan sibuk ya. Hidup akan sibuk, tapi sibuknya sibuk yang baik. Sibuk membenahi diri sendiri. Bukannya sibuk ngurusin orang lain. Bukannya sibuk ngurusin hal yang di luar diri kita. Karena percuma kita ngurusin hal di luar diri kita kalau kita sendiri belum beres. Percaya deh, gak nyampe vibrasinya. Gitu. Jadi gak apa-apa, sibuklah dengan hidupmu, dengan dirimu. Karena ketika kamu udah baik, keadaanmu sudah baik, maka tanpa kamu harus ngomong macam-macam keluar, hubunganmu akan baik dengan sendirinya. Sudah azan Isya, aku udahan dulu. Thank you for watching, sehat-sehat, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.